kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi masyaallah ini di akhir-akhir bulan Ramadan kemarin saya ketemu Pak Amir Maser di satu training yang luar biasa, training yang dahsyat ya, yang diselenggarakan oleh PT BES, yaitu Spiritual Leadership Camp. Ini memang training ini teman-teman yang belum pernah ikut, terutama wajibkan diri teman-teman untuk ikut training ini. Training luar biasa, Masya Allah ya. Saya memaksa kemarin dari tim saya, yang saya paksa ya, bukan yang sukarela. Yang sukarela banyak datang, tapi yang saya paksa kurang lebih kemarin itu ada 8 orang saya paksa untuk berangkat. Dan alhamdulillah setelah pulang semua sangat terkesan dan malah justru pengen mengulang lagi, pengen datang lagi, pengen mengikuti lagi. Jadi SLC ini kalau orang yang belum paham, belum mengikuti SLC, kesannya waduh ngapain 3 hari di sana, tidur di masjid ya. Tapi bagi mereka yang sudah mengikuti, insya Allah ini menjadi sesuatu yang ngangeni ya, sesuatu yang Masya Allah luar biasa manfaatnya. Karena di SLC ini kita memang banyak hal yang kita pelajari, terutama bagaimana perbaikan diri ya, perbaikan iman, perbaikan amal. Karena di PT BES itu kalau bicara rezekinya Masya Allah luar biasa ya. Ini coach-coach yang ada di grup BES Amazing Team ini semua miliarder insya Allah ini ya. Jadi rezeki yang banyak. Nah, rezeki yang banyak itu kalau tidak diimbangi dengan kesiapan hati ya, tidak diimbangi dengan kesiapan hati, bisa jadi justru rezeki itu jadi malapetaka. Harta yang kita punya ini kalau tidak diimbangi dengan kesiapan hati bisa jadi malapetaka. Belum tentu dengan harta yang berlimpah keluarganya akan tetap menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang sakinah. Ya, belum tentu juga kita dengan rezeki yang berlimpah kita punya anak-anak yang soleh soleha. Ya, bisa jadi kehidupan kita malah bisa jadi berantakan ketika diberikan rezeki yang besar. Nah, makanya PT BES ini perusahaan yang luar biasa. Tidak hanya memberikan rezeki yang besar, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, ya mereka yang terlibat di dalamnya pun disiapkan hatinya. Ya, supaya apa yang menjadi niat dari PT BES ini ingin mensejahterakan banyak umat ya, membebaskan dari hutang riba, benar-benar bisa bebas hutang dan riba, tapi juga orang-orang yang di dalamnya ini betul-betul menikmati rezeki yang berkah. Ya, maka siapkan hatinya melalui Spiritual Leadership Camp. Ya, kalau saya sering sampaikan bahwa rezeki yang berkah itu adalah ketika datang rezeki hatinya tenang, ketika datang rezeki ya tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Ketika datangnya rezeki, insya Allah keluarganya tambah, kasih sayang dalam keluarganya bertambah, sakinah ya. Kemudian ketika datangnya rezeki, insya Allah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh soleha. Kehidupan sosialnya juga menjadi lebih bagus ya, insya Allah sedekahnya juga lebih kenceng begitu. Itu jadi insya Allah itu adalah rezeki-rezeki yang berkah ya. Tapi kalau kita dapat rezeki tapi diiringi dengan masalah yang selalu bertambah, nah itu perlu dievaluasi lagi, apakah rezeki kita ini rezeki yang berkah atau tidak ya. Kadang-kadang kalau orang tidak dalam hal mencari rezeki ini tidak diimbangi dengan hati yang baik ya, yang penting dapat uang ya, caranya ya pokoknya apa-apa sikat aja gitu ya. Mungkin caranya sudah tidak menggunakan cara-cara yang beretika, cara-cara yang bermoral, maka ending-endingnya rezekinya tambah tapi masalahnya juga bertambah gitu. Nah itu tentunya tidak kita harapkan. Nah kembali ke topik, bahwa hari ini saya diberi tugas tuh ya, menyampaikan dengan pola pikir orang sukses gitu ya. Sebenarnya hampir semua ya, bahkan semua orang sukses itu ada mirip-miripnya, ada hampir kesamaan-kesamaannya ya. Nah
salah satu kesamaan ya, salah satu kesamaan. Semua orang sukses itu pasti ya, mempunyai tujuan atau visi di dalam hidupnya atau impian yang besar di dalam hidupnya. Ya, tidak ada satu orang pun yang sukses tetapi tidak punya tujuan hidup yang jelas. Ya, karena sukses itu direncanakan. Ya, orang yang tidak punya tujuan hidup yang jelas, ya, biasanya juga di dalam menjalani kehidupan ini juga tidak terarah. Ya, jadi semua orang sukses punya tujuan hidup yang jelas, punya impian yang besar, tujuan yang besar di dalam hidup ini, bukan hanya sekedar hidup, ya, bukan sekedar hanya berpikir untuk diri sendiri bahkan, ya, atau hanya keluarganya, tapi mungkin punya tujuan-tujuan yang jauh lebih besar. Nah, jadi teman-teman semua yang ada di sini ya tentu ya bergabung bersama BTPS cuma punya tujuan. Tapi tujuan atau mungkin kalau gampangnya ginilah punya impian gitu ya, punya impian. Jadi kalau kita akan sukses seperti apa itu tergantung impian kita nomor satu. Karena impian itu adalah panduan, impian itu adalah guidance kita. Jadi kalau kita punya impian yang besar, insya Allah langkah-langkah besar pun juga akan kita ambil. Ya, mungkin kalau teman-teman yang impiannya hanya pengen dapat motor cash gitu ya sudah, ketika dapat motor cash berhenti. Pengen dapat mobil cash, impiannya hanya sekedar pengen dapat mobil cash, ya setelah dapat mobil cash berhenti. Ya, nah jadi banyak nggak yang begitu? Banyak udah merasa dapat mobil cash terus santai, terus mulai ini karena mungkin impiannya hanya pengen dapat mobil saja, bisa ingin punya mobil saja. Tapi mereka-mereka yang sukses, mereka miliarder, para miliarder itu pasti impiannya bukan hanya sekedar itu, ya. Ya, dia ingin punya tujuan yang besar. Bahkan sering saya katakan bahwa mereka-mereka yang miliarder itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi para miliarder itu dia ingin berkarya. Ya. Jadi bekerja dan berkarya itu beda. Ya. Bekerja itu mungkin hanya lebih cenderung hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, atau mungkin ya anak-anaknya, ya. Dengan yang lebih skop yang lebih kecil. Tetapi mereka pengen berkarya. Nah, kalau sudah bicara berkarya ini pasti akan ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia capai, yang ingin dia raih. Jadi teman-teman perlu mulai ya, yang baru mulai itu tentukan tujuannya. Apa sih tujuan teman-teman di dalam hidup ini, bukan hanya di PTPS ya, di dalam hidup ini apa sebenarnya targetnya, apa yang ingin dicapai. Ya kalau boleh sedikit sulit mencontohkan orang lain, yang paling gampang lah mencontohkan apa yang menjadi tujuan hidup saya, impian saya ya. Sebenarnya semua orang itu pasti di dalam hidupnya ini pengen selamat dunia akhirat. Nah, itu setiap orang apapun agamanya ya, apapun latar belakangnya pengennya selamat dunia dan akhirat. Dunianya selamat, akhiratnya selamat gitu kan tujuan orang itu. Nah, maka apa yang harus apa yang pengen saya lakukan untuk itu gitu ya. Nah, dunia pasti kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian untuk keperluan-keperluan dunianya terpenuhi, tapi bagaimana kemudian akhiratnya selamat, maka kita juga harus investasi di akhirat. Maka kalau saya bilang impian saya bukan hanya semenjak di PTPS, tapi impian saya semenjak lama sebenarnya itu impian-impian yang sudah lama ya. Endingnya adalah saya ingin ada sesuatu yang bisa bermanfaat ya bagi banyak orang. Karena memang sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara salah satunya lah impian saya. Makanya sudah lama saya juga sebenarnya sudah saya mulai, saya pengen punya pesantren. Ya, pengen punya pesantren. Dan sebenarnya juga itu sudah lama sejak sebelum di PTPS karena impian itu sudah saya, mungkin teman-teman yang pernah mengenal saya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga tentang impian atau keinginan saya. Itu apa? Impian akhir saya adalah saya pengen punya pondok pesantren ya, di mana pondok pesantren itu adalah gratis, yang isinya adalah mayoritas itu anak-anak yatim dan fakir miskin ya.
Itu impian yang memang sudah lama, impian akhir saya bahasanya. Kalau itu sudah tercapai, insya Allah saya sudah akan fokus saja di situ. Ya, nah, tapi tentunya karena targetnya pesantren itu adalah untuk anak yatim atau fakir miskin, ya, maka tentunya perlu biaya yang besar. Karena bukan untuk orang-orang kaya, perlu biaya yang cukup besar. Nah, yang saya pikir adalah bagaimana saya harus membiayai itu. Bagaimana saya harus membiayai itu? Tentunya itu kan perlu biaya. Nah, saya kebetulan ya, dari dulu sejak saya punya pengalaman, sedikit punya pengalaman berorganisasi itu ya sejak masih di kampung lah ya. Saya pernah jadi ketua pemuda dan saya memang sejak menjadi ketua pemuda saya itu sudah canangkan kepada teman-teman saya di pemuda yang di kampung ya, saya orang kampung, bahwa selama saya jadi ketua pemuda, saya sudah sampaikan, saya tidak mau lagi ada sirkuleran, ya, ada apa, kan biasa nih kalau ada kegiatan di kampung itu mau 17 Agustus, mau bikin acara sawalan, mau bikin acara apa, biasanya pemuda itu bawa map, isinya surat permohonan sumbangan, ya, muter dari rumah ke rumah minta sumbangan. Nah, saya itu nggak tahu kenapa memang dari dulu saya itu paling anti dengan hal-hal yang seperti itu, minta-minta seperti itu saya memang dari dulu nggak suka gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya sampaikan ke teman-teman pemuda di kampung saya bilang selama saya jadi ketua saya pokoknya tidak akan pernah mau minta-minta sumbangan yang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pemuda-pemuda ini harus mandiri, minimal kalau toh harus meminta sumbangan itu hanya sekali saja gitu ya. Nah, maka waktu itu karena di kampung ini lahannya luas, tanahnya masih pada luas-luas, maka saya minta setiap pemuda di situ itu harus menyumbangkan 1 pohon. Ya. Untuk apa? Nah, pohon itulah yang kemudian dari hasil pohon itulah yang untuk kas pemuda. Misalnya saya nyumbang pohon rambutan. Jadi 1 pohon rambutan saya sumbang. Semua buah-buah yang dihasilkan oleh pohon rambutan itu hasilnya dijual dan uangnya masuk kas pemuda. Ada yang sumbang pohon pepaya, ada yang sumbang pohon pisang, ada yang durian, ada yang kan di kampung waktu itu ada salak, ada yang nyumbang beberapa pohon salaknya. Jadi nah itu semua kita tandai yang kita sumbang-sumbang itu hasilnya untuk kas pemuda, sehingga selama saya jadi ketua pemuda nggak pernah setelah itu kegiatan apapun ya hanya dari kas itu, dan kita alhamdulillah nggak pernah lagi minta sumbangan-sumbangan gitu. Nah, jadi artinya memang jiwa kita harus punya visi yang besar, bukan kalau orang yang hanya hobinya minta sumbangan, maka biasanya kreativitasnya kurang, karena yang diketahui ketika dia jadi pengketua atau dari pengurus apapun yang dipikir cuma nyari sumbangannya, cuma itu kan cara instan, cara gampang, tapi cara malas menurut saya ya, cara malas. Nah, saya pengen punya pesantren yang memang untuk fakir miskin, untuk anak yatim, tapi saya nggak mau minta sumbangan kemana-mana. Sekarang ini kan banyak sekali nih orang aktivis-aktivis yayasan panti asuhan ataupun apa itu yang aktivitasnya kan minta sumbangan kemana-mana ya tidak dilarang, tetapi saya punya keyakinan begini, bahwa sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara baik. Nah, karena saya orang muslim, orang Islam itu kan memang mengajarkan kita untuk selalu memberi, bukan minta. Kalau minta kita hanya sama Allah, kepada Allah kita meminta. Tapi tidak pernah ada perintah kita itu untuk minta kepada orang lain, meminta kepada orang lain nggak ada. Adanya adalah bagaimana kita memberi. Nah, membuat sebuah panti asuhan ya atau pesantren itu adalah sesuatu yang luar biasa, mulia, sangat mulia. Sesuatu yang mulia akan menjadi nilainya menurut saya berkurang, menurut saya ini ya. Berkurang ketika aktivitas di situ dengan kita caranya apa? Caranya kita minta ke sana kemari. Ya, minta sumbangan sana, wah yang dikerjakan hanya itu. Nah, maka ya saya tidak ingin sesuatu yang akan saya kerjakan itu kemudian saya kerjakan atau saya maintain dengan cara saya meminta sumbangan. Tetapi tentunya kita juga tidak akan pernah menolak ataupun melarang orang yang ingin menyumbang ya. Orang yang mau menyumbang boleh, tapi saya tidak mau minta sumbangan kemana-mana. Itu yang ada di pikiran saya. Berarti bagaimana saya bisa wujudkan itu? Saya harus ada
sumber penghasilan yang besar. Nah, sumber penghasilan yang besar itulah ya yang harus saya perjuangkan. Nah, bersyukur saya ketemu PT BES ya, maka insya Allah impian-impian itu akan semakin mudah terwujud. Jadi ada tujuan besar yang ingin saya capai, bukan untuk diri saya sendiri. Insya Allah kalau hanya untuk hidup, untuk keluarga, yang penting cukup untuk makan, cukup untuk nyekolahin anak, insya Allah itu ya itu udah cukup ya, mungkin sangat bisa cukup. Nah, artinya kita harus membuat sebuah tujuan besar di dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar hidup untuk diri. Pak, saya itu kan masih untuk diri sendiri aja masih kurang, untuk keperluan sendiri aja masih kurang, masa saya membuat tujuan yang muluk-muluk. Mungkin teman-teman berpikir, nggak ada masalah. Saya mempunyai impian itu pun, bahkan ketika terpuruk pun impian tidak saya hapus. Ya, jadi dalam perjalanan hidup saya perjalanannya bukan mulus, tapi dalam perjalanan hidup saya juga itu jatuh bangun ya. Tetapi meskipun dalam kondisi jatuh pun impian itu tidak perlu dihapus. Impian itu tetap harus ada, tujuan besar di dalam hidup kita tetap harus ada. Nah, miliarder-miliarder, orang-orang sukses itu selalu punya tujuan besar di dalam hidupnya, bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi insya Allah itu juga untuk banyak orang. Itu nomor satu. Jadi teman-teman yang ingin benar-benar sukses ya tentukan tujuan besarnya. Kalau impian kecil-kecilnya boleh. Saya punya target misalnya bulan ini tembus motor, tembus mobilio, ataupun itu impian-impian kecil yang memang harus dilalui, karena setiap tujuan besar itu harus ada tahapan-tahapan kecil yang memang harus kita lalui, kita kerjakan. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian seorang miliarder, orang-orang sukses ya cara berpikirnya, dia itu selalu menjadi apa istilahnya, problem solver, penyelesai masalah gitu ya, atau pemberi solusi, bukan troublemaker, bukan pembuat masalah, pembuat gaduh. Ya, dia selalu berusaha hadir itu memberikan solusi. Ya, kalau kita bisa contoh lah, misalnya begini, ini kita contoh saja owner BES Corporation Pak Haji Febrian ya, ketika beliau membuat PT BES ini, adalah sebagai problem solver. Ya, jadi pemberi solusi bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang pada punya hutang riba, ya, yang punya hutang riba. Makanya visinya jelas nih, bantu umat bebas riba. Wah, ini suatu contoh bahwa Pak Haji Febrian membuat usaha ini bukan hanya sekedar bagaimana untuk memperkaya diri saja, tetapi bagaimana justru ini menjadi satu solusi bagi mereka-mereka yang punya persoalan dengan hutang dan riba. Karena hutang dan riba itu memang masalah besar. Ya, hutang riba itu adalah sebuah masalah besar. Nah, maka bagaimana beliau sebagai orang yang diberikan kemampuan lebih secara mungkin finansial, secara kemampuan berpikirnya, ya, maka apa yang dia lakukan? Dia bentuk sebuah perusahaan dengan visi yang jelas, yaitu bantu umat bebas riba. Artinya hadirnya PT BES itu adalah pemberi solusi. Ini Masya Allah, ini memang sudah kelihatan bahwa beliau ini memang punya visi sebagai seorang miliarder. Ya, mindsetnya adalah mindset miliarder, mindset orang sukses itu begitu, selalu hadir sebagai pemberi solusi. Maka produk-produknya pun produk-produk yang memberi solusi. Ya, coba kita lihat produk-produk PT BES, Masya Allah, semuanya manfaatnya luar biasa, dahsyat. Ya, maka banyak sekali orang merasa terbantu dengan produk-produk dari PT BES. Ya. Baik produk kesehatannya, produk kecantikannya, produk untuk kendaraan, bahkan termasuk produk-produk untuk pertanian yang paling luar biasa. Jadi semua merasa terbantu. Inilah hadir untuk memberikan solusi. Maka orang-orang yang hadir memberikan solusi, insya Allah mereka punya mindset atau punya karakter orang sukses. Tapi banyak orang yang datang bikin masalah. Maka orang-orang yang banyak membuat masalah, adanya problem, kalau sebut nama ini, wah itu masalah, ya itu ya
sulit. Mungkin dia bisa kaya, tapi mungkin tidak akan bertahan lama, gitu ya. Jadi harus hadir ke orang-orang yang karakter orang sukses, mindset orang sukses, ya, pola pikir orang sukses itu selalu ingin memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada, bukan justru membuat masalah atas kondisi yang ada. Ya, maka kita cek nih, ya, kita mulai latihan nih diri kita ini. Bagaimana, apakah diri kita ini, kalau kehadiran diri kita ini adalah bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Kita ini memberikan solusi atau membuat masalah? Ya, kita akan lihat banyak sih sebenarnya kalau kita secara jujur di tim kita banyak yang belum punya karakter orang sukses. Maka banyak sekali yang justru di dalam timnya dia tidak memberikan solusi, tapi justru dia membuat masalah. Ya, dia membuat masalah, bahkan nggak ada masalah pun sama dia dijadikan dibuat masalah. Seorang leader misalnya nih, mitranya nggak diposting, seorang leader yang belum apa-apa sudah menjadikan mitranya seperti anak buah, seorang leader yang tidak memberikan contoh, banyak sekali lah ya. Nah, maka ubahlah. Kalau teman-teman masih banyak membuat masalah atau kehadiran teman-teman banyak memberikan masalah kepada timnya, maka ubahlah. Kalau di dalam timnya kok banyak sekali problem, introspeksi. Ya, jangan-jangan saya ini belum punya karakter sebagai seorang orang yang sukses atau seorang miliarder. Ya. Karena seorang miliarder itu pola pikirnya harus datang itu dengan memberikan solusi, bukan membuat masalah. Ya, jadi ini juga bisa untuk ngecek diri kita, apakah saya ini, kehadiran saya di grup ini sudah betul-betul sebagai pemberi solusi atau malah justru kehadiran saya di grup itu mau sebagai pembuat masalah. Ya, kebetulan saya ini di Leaders Committee itu sebagai wakil ketua yang membidangi divisi etik. Saya melihat banyak sekali laporan-laporan dari mitra-mitra itu ya kepada leadernya. Ya, banyak sekali, bukan 1-2. Makanya kita itu di divisi etik itu ya, ini orang-orang yang siap berjuang dan siap tidak populer. Karena kalau divisi etik itu kan isinya cuma mengurusi masalahnya orang gitu ya, mencari solusi yang terbaik, berusaha seadil-adilnya. Tapi biasa, apapun keputusannya kan sering ada yang senang, ada yang nggak senang, dan yang nggak senang itu pasti waduh, menjelek-jelekan gitu ya. Nah, maka saya ini di divisi etik itu ya, saya nggak cari populer lah ya, saya nggak cari populer, tapi yang penting niatan saya adalah bagaimana memberikan keputusan seadil-adilnya, karena perusahaan ini harus dijaga. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya ini harus orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah gitu. Nah, artinya ketika saya ada di divisi etik membawai orang-orang yang ada di divisi etik, saya tahu persis bahwa ternyata problem itu banyak. Bahkan ya, masalah-masalah itu bukan hanya mereka-mereka yang antar mereka yang belum dapat reward, bahkan masalah itu justru banyak sekali yang dibuat oleh mereka-mereka yang peraih reward. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan sedikit, sebenarnya keprihatinan saya. Waduh, Masya Allah, ternyata mereka-mereka ini yang dikejar semata-matanya harta. Ya, semata-mata hanya pengen ya rezeki harta saja yang dikejar, tanpa dia sebenarnya membangun sebuah upaya-upaya supaya harta yang dia peroleh itu adalah harta-harta yang berkah. Maka banyak sekali yang kemudian dengan semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ya menzolimi mitra-mitranya. Nah, orang-orang yang begini kalau toh sukses tidak akan lama, ya. Ya, kalau toh dia berhasil, dia tidak akan lama. Kenapa? Karena bangunan yang dia gedung yang dia bangun itu rapuh, ya. Bangunan yang dia buat itu tidak kokoh. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya juga nggak akan lama lah. Ya, itu. Maka penting sekali itu karakter orang sukses itu, yaitu hadir sebagai solusi, ya. Hadir untuk memberikan solusi, bukan untuk membuat masalah. Ini
Yang keberapa? Kedua. Kemudian orang-orang sukses itu pasti punya karakter ingin selalu bertumbuh. Ya, dia tidak pernah puas dengan kondisi hasil yang dia peroleh, tapi dia selalu ingin bertumbuh, selalu ingin bertumbuh. Ya, jadi dan dia selalu, kalau bahasa di kita ini, dia selalu update kemampuan gitu ya. Dan selalu mampu belajar dari setiap kegagalan. Nah, itu yang biasa kita ini kan, selalu bangkit dari setiap kegagalan. Ya, selalu ingin bertumbuh. Orang-orang yang punya karakter sukses itu tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu mau bangkit dari kegagalan, karena dia akan selalu belajar dari kegagalan. Karena kegagalan itu bukan hasil akhir, kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Semua orang-orang yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan. Kalau Pak Haji Febrian katakan bedanya orang gagal dengan orang sukses itu cuma satu. Karena kalau orang gagal itu dia berhenti pada saat dia gagal. Kalau orang sukses itu cuma bangkit lebih banyak satu kali dari kegagalannya gitu ya. Jadi kalau gagalnya 11 kali ya dia bangkit minimal satu kali, dia bangkitnya 12 kali. Gitu. Ya, jadi orang-orang karakter orang sukses itu selalu ingin bertumbuh, jadi dia selalu bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada, bukan menyerah dengan kegagalan yang ada. Ya, banyak orang yang ketika gagal kemudian menyerah, banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Maka kalau kita punya mitra yang dia ketemu ketika menghadapi tantangan-tantangan kemudian ataupun kegagalan, gagal closing misalnya terus menyerah, banyak yang seperti itu, banyak. Maka memang karakter suksesnya juga belum ada, karena mereka selalu ingin membayangkan bahwa sukses itu mudah, sukses itu tidak mudah. Sukses itu tidak mudah ya. Kalau Pak Hasan Basori, saya ingat kata-kata ini, sukses itu untuk sukses itu sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses gitu ya. Nah, jadi itu harus paham bahwa untuk kita bisa sukses itu pasti ada fase-fase di mana ini ada fase-fase perjuangan, dan saat berjuang itu kita pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan. Nah, kalau kita tidak mampu belajar dari kegagalan-kegagalan itu ya maka kita nggak akan pernah sukses. Ya, kalau kita tidak mampu bangkit dari kegagalan maka kita juga tidak akan pernah sukses. Maka kita belajar dari kegagalan itu dan kemudian kita bangkit ya. Nah, itulah justru disitulah yang akan membuat kita itu akan selalu bertumbuh, yang akan membuat kita selalu bertumbuh. Nah itu, oke. Jadi karakter orang sukses itu selalu ingin bertumbuh, selalu pengen tidak hanya puas di satu posisi, tapi dia ingin selalu berkembang terus, selalu ingin mengembangkan terus. Maka kalau teman-teman sekarang nih, mungkin nggak apa-apa misalnya nih, sekarang saya itu baru masih punya hutang, targetnya lunas hutang. Kalau sudah lunas hutang bagaimana? Misalnya, ya harus tambahin lagi. Tingkatkan impiannya supaya kita juga bertumbuh. Setelah tercapai pengen dapat mobil gratis, sudah dapat mobil gratis, tingkatkan lagi Pajero. Setelah Pajero luxury, setelah luxury ya tambah lagi Pajero kedua, luxury kedua, dan seterusnya, serta tingkatkan juga wujudkan juga apa yang sudah menjadi tujuan akhir kita ya. Jadi teman-teman membangun impian itu kembali ke nomor 1 tadi sangat penting. Nah, maka kalau kita memang punya karakter sukses, kita tidak akan pernah kemudian menyerah, mengeluh ya. Jadi kalau kemarin di GSS kita ya, GSS apa itu namanya, di Grand Success Seminar Sahabat Karib di bulan apa ya itu, Oktober 2021 ya. Waktu itu saya sampaikan ya, kalau kita mau sukses itu ada 4 hal gitu ya. 4 hal yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Nomor 1 ya, kita tidak perlu banyak berpikir gitu ya. Ya, terutama di PTBS ya, di usaha ini kita nggak perlu banyak berpikir.
Ya, cukup kita berpikir ketika waktu mau mengambil keputusan. Benar nggak di PTBS ini bisa mengantarkan saya untuk mewujudkan impian-impian saya? Benar nggak ketika saya bersama PTBS ini bisa terjadi percepatan? Ya, pelajari itu, berpikir ketika kita mau mengambil keputusan. Tapi setelah mengambil keputusan bagaimana? Ya sudah, action saja, nggak perlu banyak berpikir. Ya, karena di usaha ini sebenarnya sangat mudah. Ilmunya ya cuma itu aja sih sebenarnya. Ilmunya cuma seperti itu saja. Tapi dengan banyak melakukan, insya Allah apa yang kita impikan akan lebih cepat terwujud. Jadi nggak usah banyak mikir apa-apa dipikir, nggak usah. Maka ilmu yang paling gampang adalah ilmu mencontek. Ya, ilmu mencontek. Ya, nyontoh mereka-mereka yang sudah sukses. Lihat tuh bagaimana Pak Amer Maser, meskipun beliau sudah peraih berapa, 2 atau 3 luxury. Beliau masih setiap hari juga dia tetap action. Dia di mana tempat, di warung kopi presentasi, di perjalanan ketemu orang presentasi. Itu yang dia lakukan ya. Leader sukses semua melakukan hal yang seperti itu. Ya, bukan mereka malas-malas. Maka tinggal lihat saja. Itu yang saya lakukan dulu ketika saya pertama kali, ya ketika saya di PTB juga saya sebenarnya mengamati jadwal leader-leader itu kayak apa gitu ya. Jadwal leader-leader gitu. Nah, kalau Anda pengen lebih daripada ataupun mengalahkan leader Anda, gampang saja caranya. Amati nih, kerja leadernya seperti apa, 1 minggu, 1 bulan apa yang dia lakukan, apa saja yang dia lakukan. Nah, kalau Anda bisa melakukan lebih dari yang leader Anda lakukan, insya Allah hasil Anda akan lebih. Jadi kalau leader Anda misalnya nih, presentasinya ataupun mungkin prospectingnya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, Anda lakukan seminggu 7 kali, setiap hari istiqomah, ya, maka saya yakin ya, suatu ketika Anda bisa mengalahkan leadernya. Jadi gampang, mau sukses itu udah gampang. Di sini itu karena ilmunya cuma itu saja, sekarang perbanyak actionnya. Nah, maka kita tinggal amati aja siapa orang yang bahasanya role model kita, orang yang ingin kita contoh siapa, udah ikuti aja kalau kita pengen seperti dia. Atau siapa yang ingin kita kalahkan, lihat saja kerjanya kayak apa. Nah, kalau itu saya seperti itu, saya biasanya amati aja orang, oh ini kerjanya seperti apa, oh seperti saya pengen lebih dari dia misalnya. Ya sudah, tinggal saya lakukan lebih dari dia, lebih dari yang dia lakukan, insya Allah hasilnya juga akan lebih. Jadi tidak perlu banyak berpikir, tinggal lakukan saja, lakukan. Yang kedua, kemarin ya ini saya mereview, mengulang apa yang saya sampaikan di Grand Success Seminar kemarin. Yang kedua adalah tidak banyak menunda. Ya, tidak banyak menunda. Jadi banyak orang ya, kalau saya katakan bahwa menunda itu sebenarnya ketika kita hobinya menunda, maka kita sebenarnya sedang meletakkan pondasi kegagalan di dalam hidup kita. Ya, kegagalan kita dalam hidup kita itu penyebab utamanya adalah apa? Menunda. Jadi kalau kita hobinya menunda, ya pondasi kegagalan sedang kita bangun. Kalau semakin sering menunda, ya sudah kegagalan itu benar-benar akan menjadi bangunan untuk Anda. Ya, nah, karena karakter menunda itu tidak bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Maka lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, segera lakukan ketika kita sudah membuat perencanaan itu segera lakukan. Nggak perlu menunda, lakukan. Ya. Bahkan ketika kita punya target, upayakan bahwa target kita ini harus lebih cepat tercapai. Misalnya saya tahunya target luxury. Misalnya nih tahun ini, akhir tahun sampai paling 2022 saya harus tembus luxury. Desember misalnya. Udah, kalau sudah tentukan Desember, lakukan terus, lakukan ya, dan usahakan, biasakan kita mencapai target itu lebih cepat dari yang kita tentukan. Wah, itu keren. Jadi targetnya Desember, tapi misalnya bulan Agustus atau November sudah tercapai. Wih, keren itu. Ya. Jadi jangan biasakan menunda. Ya, biasanya orang nih nggak kerasa menunda itu seolah-olah hal biasa, tetapi itu racun bagi kesuksesan kita. Ya, racun bagi kesuksesan kita. Maka jangan menunda. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan waktu itu di GSS adalah tidak banyak alasan. Ya, tidak banyak alasan. Ya, orang itu kebanyakan alasan. Alasan itu selalu dibuat untuk masuk akal.
Kalau alasan itu dibuat seolah masuk akal, maaf Pak, saya ini kebetulan ada. Iya udah tahulah. Kalau orang dengan saya ini beralasan-alasannya begini-begini pasti dibuat seolah-olah masuk akal. Ya, pasti dibuat seolah-olah masuk akal. Ya sudah, karena intinya bahwa ketika orang ingin beralasan itu bahwa intinya dia menganggap bahwa apa yang dia, misalnya begini lah maksud saya. Kalau misalnya dia ini ada training, ini ada seminar, atau ini ada acara apa, kemudian orang itu nggak datang dengan alasan, pasti ada alasannya, alasan dibuat untuk masuk akal tadi. Itu artinya bahwa acara training, acara seminar, atau acara apapun tidak lebih penting daripada alasan yang dia buat. Alasannya, waduh Pak, ini saya harus nganter adik saya ke sini. Nah, berarti acara ini tidak lebih penting daripada nganter adiknya. Waduh Pak, ini saya ada tamu, berarti acara kita ini tidak lebih penting daripada tamunya itu. Tapi kalau acara itu dianggap lebih penting, apapun akan ditinggalkan. Ya, apapun akan ditinggalkan. Apalagi yang alasannya lupa. Waduh Pak, maaf saya lupa. Waduh, kalau yang sampai bilang itu lupa berarti benar-benar tidak menganggap sesuatu itu penting. Coba kalau misalnya nih Bapak Ibu nih ya, masih nanti misalnya anggaplah bulan Desember mau diminta menghadap Pak Jokowi misalnya begitu. Bulan Desember nih masih lama banget. Kira-kira Bapak Ibu bisa lupa nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu bisa lupa. Meskipun itu masih bulan Desember. Kenapa? Karena bertemu Pak Jokowi dianggap sangat penting. Maka Bapak Ibu nggak akan pernah lupa. Dan ketika hari hanya tiba nih, ya ketemu Pak Jokowi misalnya tanggal 10 Desember jam 10. Wah, kira-kira Bapak Ibu akan kalahkan semua acara itu enggak? Pasti akan dikalahkan semua acara. Enggak ada acara yang lebih penting sekarang selain saya ketemu Pak Jokowi. Maka bahkan acara tanggal jam 10 pun Bapak Ibu mungkin sudah ada di tempat mungkin jam 9. Mungkin sebelumnya bahkan. Ya, kenapa begitu? Karena ketemu Pak Jokowi, ya, Presiden itu dianggap penting, maka pasti ingat terus, pasti Bapak Ibu sudah merencanakan dan tidak akan ada acara yang lebih penting, semua acara akan digagalkan, itu artinya dianggap penting. Nah pertanyaan Bapak Ibu, sukses di PTBS ini, kesuksesan Bapak Ibu itu penting atau tidak? Kalau kesuksesan Bapak Ibu penting dan Bapak Ibu meyakini bahwa di PTBS ini bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk sukses, maka mestinya Bapak Ibu prioritaskan semua acara-acara yang ada di PTBS. Maka kalau ada yang bilang lupa, waduh Pak lupa saya hari ini, kalau hari ini ada pertemuan, berarti benar-benar orang itu nggak menganggap penting bisnis kita. Ya, nah itu jadi alasan baik orang-orang yang nggak sukses banyak alasan, tapi orang yang sukses nggak akan banyak alasan. Dia akan melihat bahwa apapun ya, kalau saya katakan kemarin cukup tinggalkan satu alasan aja. Kenapa kita harus sukses di usaha ini? Ya sudah, temukan alasannya kenapa Anda harus sukses. Ya, setelah itu ya betul Bu Fani ya, prioritas pokoknya PTBS jadi prioritas itu harus begitu. Nggak ada alasan-alasan apapun. Ya, sering kadang waduh Pak saya nggak bisa hari ini, mungkin lain kali nanti kalau ada lagi. Ya kalau ada, kalau enggak ya. Nah, kan begitu. Banyak sekali orang alasan-alasan. Kemudian yang keberapa tadi? Ya, yang ketiga ya, tidak banyak alasan. Nomor 1, tidak banyak berpikir. Nomor 2, tidak banyak menunda. Nomor 3, tidak banyak alasan. Yang keempat ya, tidak banyak mengeluh. Ya, nomor 4 itu tidak banyak mengeluh. Jadi bahkan di lagunya Sahabat Karib kan di situ ada ya. Mengeluh itu tanda kelemahan jiwa. Jadi memang benar orang-orang yang banyak mengeluh itu orang-orang yang lemah jiwanya, itu betul. Ya. Karena mereka-mereka yang sukses itu nggak pernah mengeluh. Mereka-mereka orang sukses itu selalu mampu belajar dari setiap kegagalan-kegagalan yang ada. Dia menyadari betul ketika dia gagal, kenapa saya gagal? Itu dievaluasi sehingga menghasilkan sesuatu, menghasilkan kesimpulan bahwa oh ini seharusnya saya mulai begini. Dia mengubah atau memperbaiki. Tapi orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan, maka dia mengeluh. Ya,
maka dia mengeluh. Maka mengeluh orang-orang yang lemah jiwanya, orang-orang yang tidak mampu belajar dari kegagalan-kegagalan. Ya, itu. Jadi lagu Sahabat Karib itu keren sebenarnya ya. Mengeluh itu tanda kelemahan jiwa gitu. Ya, dan memang seperti itulah. Ya, nih. Jadi orang sukses nggak akan gampang banyak mengeluh. Saya di dalam perjalanan hidup saya juga di usaha saya mengalami ya di konvensional mengalami kebangkrutan 2 kali. Tetapi saya tidak pernah bahkan kepada istri saya pun saya nggak pernah mengeluh. Saya nggak pernah mengeluh kepada istri saya nggak mengeluh. Ya, kepada teman saya nggak pernah, bahkan saya nggak ceritakan juga masalah saya kepada teman-teman saya. Ya. Karena apa? Kita harus tahu kalau kita punya masalah itu kepada siapa kita ungkapkan ya. Karena yang kita cari itu bukan hanya sekedar curhat untuk melepaskan beban, bukan sekedar itu. Tetapi kalau kita ada masalah, yang kita cari itu adalah solusi. Maka kalau yang kita cari adalah solusi, kita harus benar-benar menyampaikannya kepada orang yang kita anggap dia memang bisa memberikan solusi. Karena kalau cuma untuk curhat, mengeluh, waduh gawat ya. Karena kalau kita nih sedang punya masalah, kemudian kita pengen melepaskan beban masalah kita itu dengan cara mengeluh gitu ya. Dengan cara mengeluhnya ke temannya. Mengeluh ke temannya. Nah, teman kita ini ya hanya menampung saja, tapi apakah Anda yakin bahwa teman kita ini akan bisa menjaga apa yang kita sampaikan? Mayoritas tidak bisa menjaga apa yang kita sampaikan, sehingga apa? Justru Anda punya masalah, Anda mengeluh pada teman, hanya sekedar curhat kepada teman, masalah Anda lama-lama akan diketahui oleh banyak orang. Dan ketika Anda punya masalah yang diketahui banyak orang, bukannya solusi yang teman-teman dapatkan, tetapi semakin teman-teman malah justru mengalami masalah yang lebih besar. Maka hati-hati, jangan hobi mengeluh, tapi hobilah cari solusi. Ya, kalau Anda punya masalah cari solusi. Ya, cari solusi, maka kepada siapa kalau cari solusi? Ya tentunya kepada orang yang memang teman-teman yakini bahwa dia bisa memberikan solusi. Kalau di usaha ini kepada siapa? Ya kepada leader-leader Anda yang sudah sukses. Jangan kepada orang lain yang juga sedang mengalami nasib yang sama gitu ya. Jadi harus kepada orang yang tepat ya. Jadi itu. Kemudian itu kemarin ini review kemarin yang saya sampaikan di Grand Success Seminar. Jadi tidak banyak berpikir, tidak banyak menunda, tidak banyak alasan dan tidak banyak mengeluh. Itu salah satu karakter itu. Kemudian kembali lagi di pola pikir orang sukses ya. Mereka yang sukses itu selalu punya jiwa kepemimpinan. Ya, orang-orang sukses itu punya jiwa leadership, punya jiwa kepemimpinan. Ya. Bukan sebenarnya ini relevan dengan yang tadi, bukan troublemaker, tapi dia problem solver. Ya, jadi dia seorang pemimpin itu ya itu tadi harus punya jiwa kepemimpinan lah. Ya. Karena orang-orang sukses itu bukan mengikuti keadaan, tetapi justru dia kadang-kadang membuat sebuah perubahan. Ya, jadi tidak berharap segala sesuatu itu berubah dengan sendirinya, tetapi dia mampu hadir untuk membawa perubahan. Ya, itu salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang sukses, itu punya jiwa kepemimpinan. Bukan hanya ngikut, tapi kadang-kadang mampu membuat perubahan. Itu penting. Ya, jadi leadership itu memang, apalagi di bisnis network, di bisnis jaringan. Di bisnis jaringan itu jiwa leadership, jiwa pemimpin ya atau kepemimpinan itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu belajar di situ. Nah, kemarin saya ini sempat beli buku yang direferensikan oleh Bu Afni ya. Freedom is not free kalau nggak keliru. Saya pagi belum beres saya baca. Itu buku memang bagus banget ya. Saya baca itu keren itu. Ya, dan di situ sebenarnya kalau kita baca juga leadership juga ada di situ. Nah, leadership juga ada di situ. Freedom is not free mungkin ya. Ada tuh bukunya, judulnya kayak gitu. Itu saya kan
baca di Bu Afni, Bu Nur Afni ini ya kan, freedom is not free apa no free. Nah itu keren tuh, bukunya bagus tuh. Teman-teman yang belum punya belilah buku itu ya, recommended lah memang ya itu. Jadi karena leadership itu memang sangat diperlukan. Teman-teman nggak punya jiwa leadership, maka teman-teman nggak bisa mengarahkan timnya itu kemana. Ya, timnya akan berantakan, langkahnya juga tidak sama, semua semaunya sendiri. Ya, apa yang Bapak Ibu sampaikan tidak ada yang mengikuti. Ya, maka belajarlah bagaimana Bapak Ibu belajar jadi pemimpin. Dan memang di network marketing itu Bapak Ibu benar-benar harus belajar jadi pemimpin. Ya, itulah seninya, asiknya sebenarnya, asiknya di bisnis network itu kita secara otomatis kalau kita mau belajar terus, kita ini akan otomatis akan belajar bagaimana jadi pemimpin. Mulai dari kita closing sendiri, misalnya closing punya mitra 2, 3, 4, 5 orang ya, berarti kita punya memimpin 5 orang, dulu memimpin 2 orang, memimpin 3 orang, memimpin 4 orang, lama-lama tim kita akan jadi besar. Nah, kita harus belajar di situ, belajar kepemimpinan. Karena kalau Anda sukses tetapi tidak ada orang mengikuti Anda, itu juga ada yang nggak lengkap. Anda kaya tapi nggak ada orang yang mengikuti Anda, itu rasanya nggak lengkap gitu ya dalam hidup ini. Tapi di bisnis network wajib Anda belajar bagaimana Anda untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi belajarlah di situ. Ya, jadi karena pemimpin itu harus bisa membawa perubahan-perubahan ke arah yang positif. Ya, itu pemimpin itu harus bisa membawa perubahan-perubahan ke arah yang positif. Bukan mengikuti keadaan, tapi justru harus bisa mengubah keadaan. Terkadang seperti itu. Ya, ini penting. Ini karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses. Kemudian orang sukses itu selalu ingin meninggalkan legacy. Orang sukses itu selalu ingin meninggalkan legacy, warisan yang monumental lah bahasanya begitu. Ya, ada sesuatu yang monumental yang ingin dia tinggalkan. Karena setiap orang pada dasarnya ya siklusnya kan lahir, biasanya nih normalnya kan lahir, kemudian besar. Banyak orang yang kemudian bekerja atau berusaha, berkeluarga, punya anak, besarkan anak, momong cucu, meninggal gitu ya. Siklusnya seolah-olah cuma seperti itu. Ya, itu hanya orang-orang biasa. Tetapi mereka yang sukses-sukses itu selalu dia ingin meninggalkan legacy. Apa legacy? Ya, warisan, tapi warisannya adalah warisan sebuah karya, sesuatu yang memang itu monumental. Jadi misalnya begini. Ya, ini kembali lagi saya minimal itu di tingkatan saya. Sebenarnya mungkin teman-teman barangkali punya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang menjadi target saya ya. Jadi salah satu kalau tadi mengulang apa yang pertama saya sampaikan, tujuan besar saya punya pesantren itu sebenarnya itulah legacy yang ingin saya tinggalkan ya. Karena orang itu ya rata-rata nih, nah, kita ini hidup itu mungkin hanya 2, 3 generasi, bahkan 4 generasi itu jarang, semakin jarang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kalau kita ditanya nih ya, kita ditanya siapa nama orang tua kita generasi pertama, pasti tahu orang tua kita. Saya yakin semuanya tahulah nama orang tua kita. Ya, kecuali yang mungkin sejak lahir sudah dibuang nggak ngerti, terus besar di ini nggak mungkin, bisa jadi nggak tahu. Tapi secara umum normal orang ketika ditanya siapa nama orang tuanya masih tahu. Kemudian itu generasi pertamanya lah bahasa itu. 2 generasi di atasnya siapa nama kakek kita mungkin masih tahu. Ya, nama kakek kita masih tahu mungkin. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga kita, siapa nama orang tua kakek kita? Mungkin masih ada yang tahu, tapi saya yakin jumlahnya semakin sedikit. Nama orang tua kakek kita. Apalagi kalau yang keempat ditanya nih, siapa nama kakek dari kakek kita?
Wah, semakin sedikit lagi yang tahu. Artinya dan itu mungkin hanya tertentu saja. Artinya banyak sekali yang sudah tidak tahu. Nah, kalau kita lihat seperti itu berarti hidup kita ini mungkin hanya sampai 3 generasi saja. Rata-rata umumnya orang hidup itu hanya di 3 generasi. Artinya hanya kita ini dikenal kalau untuk diri kita. Kita hanya dikenal sampai cucu kita saja. Cucu itu berarti 2 generasi, cicit kita maksimal. Anaknya cicit kita sudah nggak ngerti dengan kita. Kenapa? Ya karena nggak ada legacy kita. Kita hanya sekedar lahir, besar, bekerja, berkeluarga, punya anak, besarin anak, menikahkan anak, punya cucu, ya sekedar itu aja, meninggal sudah selesai. Nah, kalau kita cuma segitu ya mungkin kita hanya akan sampai di 3 generasi atau 4 generasi maksimal sudah. Setelah itu nggak akan ada yang mengenal kita. Tapi kalau ada satu legacy yang kita tinggalkan, ya insya Allah bukan hanya kita, hanya 1 generasi, 2 generasi, 4 generasi, tapi akan sampai turun-temurun, insya Allah akan dikenal. Makanya salah satu, makanya kalau sekarang nih, orang-orang mereka yang meninggalkan legacy yang dikenal, bahkan bukan hanya anak cucu kita, banyak sekali orang yang mengenal, misalnya siapa? Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya itu ya. Pendiri Muhammadiyah, dia akan dikenal terus, siapa nama Kiai Haji Ahmad Dahlan akan dikenal terus. Ya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, misalnya itu yang tokoh-tokoh agama. Artinya dia meninggalkan satu legacy kepada generasi-generasi sesudahnya. Nah, maka ada satu karya, sekali lagi maka kita perlu punya satu karya. Karya apa ya? Kalau saya tadi pesantren itu adalah legacy yang ingin saya berikan. Ya, pesantren itu supaya apa? Nanti tidak hanya diri saya, tapi banyak orang juga akan mengingat minimal di generasi saya, ya, itu masih akan mengingat diri saya, gitu ya. Karena doa dari mereka juga insya Allah juga akan membantu bagaimana nanti kelancaran saya di akhirat. Itu. Jadi ada legacy yang ingin saya tinggalkan, ya, di dalam hidup ini, bukan hanya sekedar bekerja tetapi berkarya. Sangat berbeda antara bekerja dengan berkarya. Bekerja itu hanya untuk kepentingan sendiri, berkarya itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, itu hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita miliki, tetapi ini harus kita mulai bangun, kita mulai membangun, tidak bisa serta-merta. Kalau memahami ini serta-merta bisa, tetapi betul-betul ini menjadi karakter, itu tidak bisa serta-merta, memang harus dilatih. Kita mulai melatih diri, membuat tujuan besar dalam hidup kita. Ya, terus kemudian bagaimana kita itu harus berpikir ketika kita datang itu kalau bisa kehadiran kita itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya. Kita menjadi ada istilahnya problem solver, bukan troublemaker. Nah, itu berlatih. Nah, jangan sampai tim kita itu ada masalah, tapi masalahnya karena kita. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai tim kita ada masalah dan sumber masalahnya adalah diri kita. Itu jangan sampai, itu mulai berlatih. Kita berikan manfaat pada banyak orang, berikan solusi pada banyak orang. Kemudian ini review lagi ya, kita harus selalu ingin bertumbuh. Kita harus bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Karena kegagalan-kegagalan yang ada itulah sarana belajar kita untuk bertumbuh. Ya, bukan meratapi sebuah kegagalan, tapi kita belajar dari sebuah kegagalan supaya kita bisa bertumbuh. Ya, kemudian kita harus punya jiwa leadership. Ya, karena ini sangat dibutuhkan, apalagi di business network, jiwa leadership itu sangat dibutuhkan. Dan usahakan di dalam menjalankan bisnis ini, niatkan kita ingin berkarya. Ya. Bukan hanya bekerja, tetapi kita ingin berkarya. Insya Allah kalau niat kita adalah berkarya, maka hasil yang akan kita peroleh juga akan berlimpah insya Allah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya pada sharing pagi hari ini di grup yang sangat luar biasa. Ini kalau di tim saya ini grup Facebook yang paling dahsyat lah, sudah bertahan lebih dari 2 tahun dan dengan materi yang selalu menarik untuk diikuti. Itu teman-teman sekalian
Ya, ini ada tanya jawab nggak? Nggak usah ya. Ya, jam 9 karena memang kebetulan saya juga hari ini insya Allah sih, cuma saya ada janjian tapi nanti masih jam setengah 10. Ada janjian jam setengah 10. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada di-sharingkan? Boleh sharing cerita apa ini? Insya Allah nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada. Dan untuk itu sharing pagi kita pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Amir yang sudah memfasilitasi Facebook Group ini, dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi amal juga. Ini sebuah legacy juga nih, Best Amazing Team ini salah satu legacy yang dibangun oleh Pak Amir beserta timnya ini adalah membuat grup ini selalu ada terus ya, berjalan terus. Ini salah satunya karena dia akan memberikan manfaat ini Best Amazing Team, dan ini harus berlanjut. Misalnya ini legacy itu kan bisa kita bangun yang kecil-kecil sampai legacy yang luar biasa. Nah ini dahsyat ya, kalau membuat gampang, mempertahankannya sulit. Ini dahsyat ya. Amir, terima kasih teman-teman dan semua coach yang ada di Best Amazing Team serta teman-teman yang sudah mengikuti live Facebook pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya doakan teman-teman semua ya yang ada di grup ini semuanya punya karakter orang-orang sukses, dan betul-betul bisa dengan karakter sukses teman-teman semua bisa mewujudkan apa-apa yang menjadi impian Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya. Terima kasih dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.